Halo teman-teman, selamat datang kembali di Beta Unboxing dan ini adalah Oppo Reno 4. Penerus dari Oppo Reno 3 yang sudah kita bahas channel ini juga, dan HP itu hanya bagus kameranya saja. Berbeda dengan Oppo Reno 4 ini yang menurut saya sudah mengalami perkembangan yang jauh lebih baik. So, apa saja sih perkembangan dari Oppo Reno 3 ke Oppo Reno 4? Berikut adalah video reviewnya. Dan ini dia teman-teman, Oppo Reno 4. Penerus dari Oppo Reno 3 yang sudah kita bahas di channel ini juga, yang menurut saya HP ini mendapatkan perkembangan yang jauh lebih pesat jika dibandingkan dengan Oppo Reno 4 kemarin. Fitur-fitur yang ditambahkan di HP ini juga menurut saya tidak ada yang mengecewakan teman-teman. Sungguh terobosannya yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan Oppo Reno 3 kemarin yang menurut saya terlalu biasa-biasa saja teman-teman. Kita mulai saja dari desain si Oppo Reno 4 ini yang menurut saya sudah sangat kece sekali dan sangat elegan ya teman-teman. Saya sangat suka dengan finishing daph dari Oppo Reno 4 ini dengan warna campuran dari silver ke biru dan ditambah dengan kamera bobanya yang ditumpuk seperti ini menambah kesan lebih mahal untuk HP seharga 5 juta ini teman-teman. Salut untuk desain Oppo Reno 4. Layar dari Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan panel Super AMOLED serta dilindungi oleh Gorilla Glass teman-teman. Bagian kanan sini teman-teman bisa menemukan tombol on off dan sedikit aksen hijau di tombol on off-nya teman-teman. Bagian kiri sudah pasti teman-teman akan menemukan tombol volume up dan juga volume down serta ada tempat untuk menaruh 2 SIM serta micro SD tentu saja teman-teman. Di bagian bawah sini teman-teman bisa menemukan port untuk jack audio, mic, port untuk USB-C serta speaker yang hanya satu teman-teman alias mono saja, dan di bagian atas ini teman-teman bisa menemukan mic satu lagi teman-teman. Dan karena sudah menggunakan layar Super AMOLED jadi sudah pasti bisa always on seperti ini teman-teman. Kalau menurut GSM Arena, belakang dari Oppo Reno 4 ini menggunakan plastik. Tapi finishing dari Oppo Reno 4 ini sangat bagus teman-teman, bahkan tidak meninggalkan sidik jari sedikit pun pada saat saya memegang HP ini. Multitasking pada HP ini menurut saya sih sudah lancar-lancar saja teman-teman. Karena perpaduan dari chipset Snapdragon 720G serta RAM 8GB dan juga memori internal sebesar 128GB dan ditambah dengan Android 10 dan juga ColorOS 7.2 membuat HP ini sangat nyaman-nyaman saja saat digunakan sehari-hari untuk melakukan aktivitas kita teman-teman, entah untuk bermedia sosial ataupun bermain game. Semuanya bisa dihajar dengan gampang oleh HP Oppo Reno 4 ini teman-teman. ColorOS 7.2 ini membawa beberapa gimmick yang menurut saya sih lumayan menarik, seperti mengunci aplikasi ini teman-teman. Aplikasi yang kita sudah kunci pada saat kita menghapus aplikasi yang berjalan di dalam RAM, dia akan tetap berjalan, aplikasi itu akan tetap berjalan seperti biasa dan normal-normal saja seperti ini teman-teman, dan tidak akan terhapus. Ada beberapa gimmick yang menurut saya sih lumayan menarik di Oppo Reno 4 ini teman-teman. Contohnya ini, Smart Air Control. Kita dapat mengontrol si layar tanpa menyentuhnya langsung pada kacanya teman-teman. Jadi ini juga lebih higienis apalagi di saat-saat COVID seperti ini teman-teman, meskipun kita pasti akan jarang pakai sih sebenarnya. Kalau soal gimmick, sebenarnya dari dulu Oppo sudah punya gimmick seperti ini teman-teman. Kalau layar mati dan kita menulis huruf O, dia akan langsung terhubung ke kameranya seperti ini. Dan pada saat layar mati dan kita akan menulis huruf V, dia akan langsung terhubung ke flash yang ada di belakang kamera teman-teman. Ini pada HP-HP zaman dulu Oppo juga sudah punya sih. Untuk keamanan dari HP ini, kita tidak usah harus takut lagi teman-teman. Karena sudah menggunakan layar Super AMOLED, jadi sudah bisa menggunakan fingerprint in display. Dan selain fingerprint, HP ini juga sudah menggunakan face unlock seperti ini teman-teman. Dan dua-duanya sama cepatnya, sama bagusnya, dan sama amannya. Jadi tidak usah harus takut lagi teman-teman. Berbicara mengenai keamanan, HP ini juga memiliki fitur yang bernama Smart Spying Prevention. Jadi orang lain tidak dapat melihat chat yang masuk kepada HP kita karena dia menggunakan sensor wajah untuk membuka chat itu teman-teman. ColorOS 7.2 ini membawa beberapa aplikasi yang menurut saya lumayan menarik teman-teman. Contohnya seperti ini, Oppo Lab. Dengan Oppo Lab ini kita dapat membuat nalar dering kita sendiri sesuka hati kita, sesuka mood kita, dan juga semau kita teman-teman. Menurut saya sih ini menarik, tapi paling cuma untuk buat main-main sih teman-teman. Dan ini juga ada pemutar keputusan. Dengan roda ini kita dapat memilih ataupun menentukan apa yang kita mau teman-teman. Ya tinggal tulis aja situ. Buat arisan juga bagus sih. Berikutnya ada Soloop. Soloop ini menurut saya sih lumayan penting teman-teman, karena HP ini kan biasanya kita gunakan untuk
membuat video, dan video-video yang dihasilkan oleh HP Oppo Reno 4 ini menurut saya lumayan menarik. Dengan solup ini, teman-teman bisa mengedit secara instan dengan menggunakan filter-filter yang sudah ada pada aplikasi ini, teman-teman. Ya, mungkin vlog ala-ala lah, ala-ala Oppo, teman-teman. Jadi bisa dibilang lumayan bagus dan lumayan membantu bagi teman-teman yang mungkin belum bisa ngedit sendiri. Dengan aplikasi ini sangat membantu teman-teman. Berikutnya ada Oppo Relax. Menurut saya aplikasi ini sangat berguna bagi teman-teman yang sangat susah tidur ataupun teman-teman yang menginginkan ketenangan jiwa, teman-teman. Karena di dalam aplikasi ini ada beberapa suara-suara ataupun mungkin lagu yang membuat teman-teman lebih tenang ataupun buat teman-teman lebih nyaman saat teman-teman ingin tidur tentu saja. Dan menurut saya sih aplikasi ini lumayan menarik sih, karena ini bawaan dari ColorOS 3.2, teman-teman. Dan menurut saya sih suara yang dihasilkan oleh HP ini sudah sangat bagus, teman-teman. Untuk buktinya saya akan menunjukkan kepada teman-teman speaker dari HP ini. Skor Antutu dari Oppo Reno 4 ini adalah sekitar 250 ribuan, teman-teman. Chipset Snapdragon 720G untuk performa gamenya sudah lumayan bagus. Berikut adalah contoh bermain game di Oppo Reno 4. Baik teman-teman, di sini saya sudah mencoba bermain game PUBG Mobile, dan di sini kita lihat settingannya dulu. Grafiknya sampai paling maksimal SD High dan Smooth Ultra. Ya biasa saja sih, tapi tidak buruk juga. Yang penting settingan tertingginya tidak bermasalah aja ya teman-teman. Maka kita langsung coba saja bermain nanti untuk SD High-nya dulu, teman-teman. Ini dia. Langsung saja. Tadi saya di ruang tunggu PUBG Mobile, sampai naik pesawat sampai mendarat sama sekali tidak ada kendala, tidak ada masalah sama sekali, teman-teman. Jadi lancar-lancar saja untuk bermainnya. Dan langsung ada musuh, kita tembak-tembak saja dulu. Ini si kampret. Kok tiba-tiba langsung di sini dia. Wah, langsung saja teman-teman. Di sini saya bermain sudah pasti akan lawan bot saja. Mungkin kebanyakannya botnya maksud saya, karena ini cuma bermain sebagai guest saja, teman-teman. Kita ambil senjata dulu. Sejauh ini lancar di SD High-nya, tidak terlalu ada kendala, bahkan tidak ada kendala sama sekali, lancar-lancar saja. Suhunya juga masih normal-normal saja. Saya memegang HP ini tidak ada panas, mungkin hangat sedikit, tapi tidak yang membuat tangan menjadi gak betah gitu, teman-teman. Kita langsung saja kembali cari-cari senjata, karena ini lantai 4, kita harus survei sampai lantai teratas, teman-teman, karena nanggung tidak membuat kita menjadi nyaman. Jadi kita harus pokoknya harus sampai lantai atas dulu baru kita puas. Bukan kita sih, saya sendiri yang maksudnya. Dan ini dia untuk bermain gamenya seperti biasa, teman-teman, lancar-lancar saja, tidak terlalu ada masalah sih. Ya mungkin emang gak ada masalah karena ini baru main juga, teman-teman. Dan kita cari senjata lagi, tidak ada sepertinya. Musuh juga tidak ada di atas sini, ya sudah pasti karena di sini cuma saya sendiri. Coba kita langsung turun saja, teman-teman, dari sini. Ini kembali lagi teman-teman, saya bilang ini SD High ya. Jadi SD High-nya lancar-lancar saja. Settingan tertingginya ini lancar-lancar saja, teman-teman. Ya semoga kedepannya bisa ada pembaharuan, jadi bisa ke yang lebih tinggi lagi grafiknya, teman-teman. Begitu. Di sini sekarang saya akan menurunkan, teman-teman, grafisnya ke Smooth Ultra. Tadi yang tertinggi aja smooth sekali. Apalagi yang rendah ya, teman-teman, yang lebih rendah ya pasti akan lebih lancar sih. Ya dipakai jalan keliling-keliling seperti ini tidak ada masalah. Tadi tembak-tembak juga tidak ada masalah. Ya mungkin lancar-lancar saja sih, teman-teman. Sejauh ini Snapdragon 720G gimana, teman-teman? Ini lumayan bagus sih, lancar-lancar saja untuk bermain game sampai sejauh ini. Mungkin saya akan mencoba satu game lagi sebentar, teman-teman.
Ini dia, kita ambil dulu barang-barangnya. Smooth Ultra juga tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi untuk bermain game PUBG Mobile sudah lancar-lancar saja teman-teman. Berjalan dengan mulus, tanpa ada sedikit nge-lag pun nggak ada teman-teman, tenang saja. Sudah bisa dipakai kok untuk bermain game ya. Iyalah, harganya 5 juta, kalau nggak bisa dipakai bermain game, aduh sedih juga teman-teman, iya nggak? Ini dia, langsung saja kita jalan-jalan lagi biar lihat apakah ada kendala. Ya ternyata sepertinya nggak ada ya teman-teman. Lancar sekali, mulus sekali. Oh, ada yang tembak. Langsung saja kita tembak juga. Mati kau. Itu dia. Ya, gitulah teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Tidak ada masalah. Ini dia settingannya teman-teman. Tertinggi di SD High. Lancar. Oke teman-teman, di sini saya bermain PES juga. PES Mobile tentu saja, ini dia. Di sini saya menggunakan grafik tertinggi dan juga FPS tertinggi yaitu 60 FPS dan langsung gol teman-teman. Ini dia. Bagus sekali Vinicius Junior pokoknya itulah. Lanjut sekali teman-teman, dapat 60 FPS. Vinicius Junior langsung gol, luar biasa. Ya biasa saja sih. Ya ini dia teman-teman bermain PES di sini bagaimana? Oke, sebentar lagi habis teman-teman, ini dia. Oke, habis dan lancar sekali teman-teman bermain PES juga, dapat 60 FPS dari tadi. Tidak ada masalah. Sip. Baterai dari Opera Reno 4 ini sebesar 4015 mAh dan dapat diisi penuh dalam waktu 1 jam 10 menit dengan menggunakan charger bawaannya sebesar 30 watt dan menggunakan teknologi VOC 4.0. Luar biasa cepat sih teman-teman, jadi jangan takut. Kamera pada Opera Reno 4 ini berjumlah 4 juga teman-teman, yaitu 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide kamera, 2 megapiksel depth sensor dan juga 2 megapiksel makro kamera tentu saja. Dan di bagian depan sini teman-teman dapat menemukan 2 lagi kamera, namun sebenarnya yang satu ini bukan kamera sih. Yang satu lagi adalah sensor, yang satu lagi baru selfie kamera yang sebesar 32 megapiksel teman-teman. Berikut adalah hasil foto-foto dari Opera Reno 4.
So teman-teman, Oppo Reno 4 ini menurut saya mengalami perkembangan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Oppo Reno 3 kemarin yang sudah kita bahas. Spesifikasi yang tidak tanggung lagi, desain yang sangat cantik, serta keunggulan-keunggulan di gestur-gestur, serta mungkin ada beberapa gimmick-gimmick yang menurut saya membuat HP ini sangat menarik untuk teman-teman miliki tentu saja. Dengan harga 5 juta rupiah, teman-teman bisa mendapatkan Snapdragon 720G sebagai chipset gaming yang bagus, desain yang menurut saya kekinian dan juga cantik sekali, kamera yang sudah pasti berkelas juga, serta beberapa teknologi yang menurut saya sangat refresh sekali teman-teman. Salut buat Oppo Reno 4 ini, sangat direkomendasikan sekali tentu saja. So, menurut saya Oppo Reno 4 ini membawa perubahan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Oppo Reno 3 yang sudah kita bahas di channel ini tentu saja, yang hanya mengunggulkan kameranya saja. HP ini membawa chipset gaming Snapdragon 720G, desainnya lebih bagus, serta beberapa gimmick tambahan di kameranya yang menurut saya menambah kesan HP ini lebih niat untuk dibuat daripada Oppo Reno 3 kemarin. Meskipun minusnya nggak punya NFC sih untuk harga 5 juta teman-teman. Tapi tidak apa-apa, HP ini masih tetap worth it untuk teman-teman miliki. So teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai di akhir, dan jangan juga lupa nonton semua video-video saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you friend!